Halo Sobat Buku, apa kabar? Kali ini Buku Baruku akan mengajak ayah dan bunda semua untuk mengenal ragam emosi melalui sebuah paket buku yang diterbitkan belum lama ini. Paket buku apa dan seperti apa bukunya? Yuk kita lihat. Ini dia bukunya. 12 seri mengenal emosi yang diterbitkan oleh Maya dan Watix Books, MW Books. Jadi penulisnya Mbak Watik Ideo dan Mbak Nindya Maya. Sebelum masuk ke dalam pembahasan buku, kita tahu ya, ada banyak sekali ya jenis-jenis atau macam-macam emosi yang kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Kadang kita merasa sedih, marah, bosan, gitu ya. Untuk anak-anak usia dini ya, hal yang paling penting dikenalkan memang emosi, karena di bagian otaknya yang berkembang duluan adalah pusat emosinya. Jadi sebaiknya kita mengenalkan terlebih dahulu tentang ragam emosi, sehingga kita bersama si kecil bisa mengenal, lalu memahami dan mengelola atau meregulasi emosi-emosi yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, Buku Baruku sudah pernah ya membahas dalam seri Anak Hebat ya, di link yang di atas. Alhamdulillah, di dalam seri paket emosi ini, Mbak Watik Ideo dan Mbak Nindya Maya ingin mengenalkan sekaligus mengajarkan bagaimana sih cara memahami dan mengelola emosi-emosi yang muncul tersebut. Selain itu juga banyak sekali ya yang dibahas dalam paket buku ini. Ada 10 ragam emosi yang akan kita lihat di dalam paket buku ini. Seperti apa paket bukunya? Yuk kita lihat. Ini ya, satu paket ini dikemas dalam sebuah dus. Beratnya hanya 1 kg. Ya, seperti ini. Kemudian ada 10 ragam emosi. Banyak sekali ya. Ditambah panduan memahami emosi untuk ayah dan ibu ya. Ini pengetahuan untuk kita baca ya. Jadi semacam panduan untuk orang tua ya, guidebooks-nya ketika menggunakan buku ini tuh gimana sih caranya. Lalu di sini tentang emosi-emosi yang akan kita kenalkan nanti. Apa yang kamu rasakan? Gitu, ada pertanyaannya ya, ada anak kecilnya di sini. Oke. Kemudian ada juga permainan ular tangga tentang emosi ya. Ini ada papan ular tangga dan mata untuk permainannya. Lalu kemudian ada dadunya. Dadunya berupa kertas ya, angka 1 sampai 6. Kemudian digunting. Jadi dadunya tidak pakai dadu seperti dadu yang biasa gitu, mata dadu, tapi pakai angka. Mungkin untuk memudahkan juga pengenalan kepada anak. Karena kalau misalnya pakai dadu, kadang masih bingung. Maksudnya ini ada satu mata yang muncul, itu maksudnya gimana? Lebih mudah dijelaskan menggunakan angka. Jadi dibalik gitu ya, terus dikocok dan dimainkan. Oke, sekarang kita masuk ke dalam 10 ragam emosi yang ada di dalam 12 seri mengenal emosi. Buku ini merupakan soft cover, paperback, dengan 20 halaman, ukuran bukunya 15 x 15 cm. Ada 10 jenis emosi, ada cover anak perempuan, dan cover anak laki-laki. Di anak perempuan ini ada kagum, senang, marah, bosan, dan bingung. Ya. Untuk di cover anak laki-laki, ada bahasan tentang semangat, sedih, cemas, takut, dan jijik. Kita mulai dari 5 emosi yang cover depannya anak perempuan ya. Bingung. Seri mengenal emosi. Pilih yang mana? Watik Ideo, Nindya Maya. Pilih yang mana? Penulis Watik Ideo dan Nindya Maya. Ilustratornya Bella Ansori. Aku bersemangat menghabiskan sarapanku. Mama dan Papa akan mengajakku pergi ke toko buku. Wah. Setelah selesai sarapan, kami segera bersiap. Kubuka lemari bajuku. Pakai baju yang mana ya? Bagaimana kalau yang merah? Tetapi aku baru memakainya kemarin. Bagaimana kalau baju warna kuning saja?
Aku suka sekali warna kuning. Tapi sepertinya baju ini kebesaran. Kalau baju warna coklat ini aku tidak terlalu suka. Gambarnya bunga. Kupandangi lemari bajuku beberapa lama. Pakai baju yang mana ya? Wah, dia bingung. Mama sudah memanggilku. Aku harus cepat memilih. Akhirnya aku memilih baju ini karena nyaman sekali. Kami segera berangkat ke toko buku. Tak lama kemudian, tibalah kami di toko buku. Wow, banyak sekali bukunya. Buku cerita binatang ini sepertinya seru. Buku speaker ini juga asyik. Aku bingung mau pilih buku apa ya. Buku menggunting dan menempel ini juga menarik. Wah, semuanya bagus. Mama menghampiriku dan bertanya, buku apa yang aku pilih? Pilih yang mana ya? Aku melihat buku-buku itu lagi. Aku mencoba tenang saat memilihnya. Aku sudah punya buku menggunting dan menempel. Beberapa buku itu belum aku selesaikan. Aku juga sudah punya buku stiker. Buku cerita binatang saja. Ada penjelasannya. Rasa bingung itu muncul saat kita harus memilih. Bersikap tenang bisa membantuku menentukan pilihan. Selesai. Jadi memang kita bisa bingung nih kalau misalnya kita harus memilih antara satu dari banyak hal. Pertama kali yang harus kita lakukan adalah kita kenali, oh ini lagi bingung. Lalu yang kedua kita memahami, oh iya sekarang sedang bingung. Dikelolanya bagaimana? Pertama kita harus tenang, ya, tenang dalam menentukan pilihan. Kemudian kalau sudah tenang, kita bisa berpikir lebih rasional ya, kita ajak. Kalau misalnya konteksnya dengan si kecil ya, kita bantu untuk merasionalisasikan pilihan tersebut, baru kita tentukan pilihan. Selesai. Buku kedua, Bosan. Seri mengenal emosi, bermain apa lagi? Penulis Watik Ideo dan Nindya Maya. Bosan. Bermain apa lagi? Penulis Watik Ideo dan Nindya Maya, ilustrator Bella Ansori. Hari ini aku bermain puzzle. Setelah beberapa lama, aku berhasil menyusunnya. Hore! Aku sudah berulang kali main puzzle. Sekarang main apa lagi ya? Bagaimana kalau bermain boneka saja? Tapi hampir setiap hari aku sudah bermain dengannya. Aku ingin bermain yang lain saja. Main apa lagi ya? Main masak-masakan sudah pernah. Menggambar sudah sering. Tiba-tiba semuanya terasa tidak menyenangkan. Aku tidak tahu harus melakukan apa sekarang. Tidak ada yang seru lagi. Bermain yang itu-itu saja membuatku merasa bosan. Enaknya main apa lagi ya? Sepertinya kalau ada teman lebih menyenangkan. Aku mengajak ibu bermain bersama. Lama-lama aku mulai merasa bosan. Aku ingin bermain yang lainnya. Main apa lagi ya? Aku ingin membuat kreasi dari kertas. Ini lebih menantang. Aku bersemangat melakukannya. Tok, tok, tok. Tak lama kemudian, ku dengar ketukan di depan pintu. Wah, ternyata teman-temanku datang. Aku mengajak mereka bermain bersama.
Kami melakukan permainan yang baru. Kami akhirnya bermain peran. Kami bergantian menjadi dokter hewan. Rasa bosan itu bisa terjadi karena melakukan hal yang sama berulang kali. Aku mengatasinya dengan mencoba melakukan sesuatu yang baru. Selesai. Jadi kita nggak apa-apa ya bosan ya. Harus dikelola, diatasi, melakukan aktivitas lain, mungkin melakukan hal-hal yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Buku selanjutnya tentang kagum. Seri pengenal emosi, kagum. Wah, ada pertunjukan seru. Seri mengenal emosi, Watik Ideo dan Nindya Maya. Kagum. Wah, ada pertunjukan seru. Penulis Watik Ideo dan Nindya Maya, ilustrator Bella Ansori. Sore ini ayah mengajakku pergi ke taman kota. Hore, aku senang sekali. Wah, suasananya sangat ramai. Aku tak sabar untuk berkeliling. Aku mendengar suara musik yang keras. Aku mengajak ayah ke sana. Sepertinya ada sesuatu yang seru. Aku jadi penasaran. Wah, ada pertunjukan boneka tali. Bonekanya bergerak indah sekali. Gerakannya sangat mengagumkan. Aku belum pernah lihat sebelumnya. Wow, benar-benar keren. Aku bertepuk tangan dan memintanya bermain lagi. Aku tak ingin melewatkan pertunjukan ini. Aku terus menatap boneka itu. Pertunjukan boneka tali sudah selesai. Aku pun melihat-lihat ke tempat lainnya. Wah, ada yang sedang bermain egrang. Egrangnya tinggi sekali. Wow, kok bisa tidak jatuh ya? Keren. Mereka bergerak mengikuti irama lagu. Semua egrang melihatnya dengan mata berbinar. Lihat, gerakan mereka begitu kompak. Bergerak ke kanan dan ke kiri. Sesekali mereka melompat dan berjalan beriringan. Wah, hebat sekali. Semua orang terlihat kagum melihatnya. Aku pun tak ingin melewatkan pertunjukan ini. Aku dan para penonton bertepuk tangan dengan keras. Pertunjukan boneka tali dan egrang itu sangat keren. Mereka benar-benar mengagumkan. Perasaan kagum bisa terjadi karena melihat sesuatu yang menakjubkan. Pengalaman itu akan selalu kuingat karena sangat berkesan. Kagum. Selanjutnya, emosi senang. Akhirnya aku bisa. Penulis Watik Ideo dan Nindya Maya. Senang. Akhirnya aku bisa. Penulis Watik Ideo dan Nindya Maya, ilustrator Bella Ansori. Aku suka sekali bersepeda. Sepedaku rodanya 4. Beberapa hari ini, Papa mengajariku bersepeda roda 2. Aku mencoba berulang kali, sampai akhirnya aku bisa. Perasaanku seperti melayang. Aku tak percaya bisa melakukannya. Hore! Aku meluapkan perasaanku kepada Papa. Papa bangga sekali kepadaku. Aku tak sabar bercerita kepada Mama. Aku pulang dengan hati riang. Aku pun bernyanyi dan terus bernyanyi. La 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 la. Mama, akhirnya aku bisa bersepeda, Ma. Senyum mengembang di wajahku. Rasanya aku ingin terus bersepeda. Kubayangkan aku bisa bersepeda sepanjang hari.
Wah, seru sekali. Aku terus bercerita tentang perasaanku kepada papa dan mama. Mereka mendengarkan ceritaku. Saat malam tiba, aku jadi sulit tidur. Aku tak sabar ingin bersepeda lagi esok hari. Keesokan harinya, aku kembali bersepeda. Mama memintaku untuk berhati-hati. Wush, hore, wush, hore, hore. Aku senang sekali. Aku ingin bersepeda lagi dan lagi. Rasanya aku tidak ingin berhenti. Wuhu. Aku sudah bersepeda sejak tadi. Aku tidak merasa lelah sama sekali. Rasa senang itu muncul saat keinginan kita tercapai. Perasaan ini membuat hari-hariku lebih bersemangat. Selesai. Seri mengenal emosi, marah. Jangan rusak mainanku, penulis Watik Ideo dan India Maya. Marah. Jangan rusak mainanku, penulis Watik Ideo dan India Maya, ilustrator Bella Ansori. Hari ini aku membuat donat dari plastisin. Hore, donatnya sudah jadi. Aku akan memberikannya kepada papa, mama, dan adik. Tiba-tiba adik berlari kencang ke arahku. Wah, ia menginjak donat-donatku. Aku merasa kesal sekali. Aku sudah membuat donat itu dengan susah payah. Aku berteriak dan mengadu ke mama. Adikku langsung ketakutan. Mama memintaku untuk bicara pelan. Aku mulai mengatur nafas lalu bercerita kepada mama. Adik pun meminta maaf kepadaku. Bercerita kepada mama membuatku merasa lega. Aku pun bermain lagi. Ku ambil puzzle dan mulai menyusunnya satu persatu. Ku letakkan satu keping di sini. Kok masih belum pas ya? Setelah beberapa lama, aku masih belum bisa menyelesaikannya. Ini sulit sekali. Aku mulai merasa kesal. Adik datang menghampiriku. Ia mencoba untuk membantu. Tapi itu malah membuatku semakin kesal. Jangan rusak mainanku. Adik dan mama terkejut mendengar teriakanku. Dadaku berdebar kencang. Kepalaku terasa mau meledak. Aku berkata dengan suara keras, aku benar-benar marah. Mama memintaku mengatur nafas dan berbicara pelan. Aku berusaha mengendalikan diri. Sementara itu, adik menangis terus. Aku jadi merasa kasihan. Aku bercerita tentang apa yang terjadi dan kurasakan. Mama memahamiku. Aku akhirnya meminta maaf kepada adik. Sekarang aku sudah lega dan mulai merasa tenang. Perasaan marah itu bisa dialami siapa saja. Aku harus berlatih untuk mengendalikannya. Susah ya, tapi pasti bisa. Semangat! Selanjutnya kita masuk dengan buku yang covernya gambar anak laki-laki ya. Seri mengenal emosi, cemas. Aku harus bagaimana? Cerita Watik Ideo dan India Maya. Cemas. Aku harus bagaimana? Penulis Watik Ideo dan India Maya, ilustrator Bella Ansori. Hari ini, papa dan mama mengajakku pergi. Aku sudah bersiap sejak tadi. Kami akan ke rumah teman mama. Aku melihat pemandangan di sekitar. Wah, indah sekali. Kapan kita sampai? Aku jadi tak sabar. Kata mama sebentar lagi. Tak lama kemudian kami sudah sampai. Ternyata sudah ada beberapa teman mama di sana.
Dadaku mulai terasa berdebar. Mereka semua menyambut kami dengan sukacita. Dadaku berdebar semakin cepat. Mereka tersenyum ramah kepadaku. Aku memegang erat tangan Mama. Mereka mendekatiku dan mengajakku berkenalan. Tiba-tiba aku merasa tidak nyaman. Aku hanya diam saja. Aku bingung menjawab pertanyaan mereka. Kupandangi orang-orang di sekitar. Semuanya terlihat baik dan ramah. Hanya saja ini pertama kali bagiku. Aku jadi merasa tak nyaman. Aku ingin pulang saja. Untunglah Papa dan Mama segera menenangkanku. Papa dan Mama mengenalkan siapa saja yang ada di sana. Aku mencoba tersenyum kepada mereka. Papa juga mengajakku berkenalan dengan anak-anak yang lain. Mereka mengajakku bermain bersama. Kami bermain di halaman. Rasanya seru sekali. Lama-lama aku mulai merasa nyaman. Kami saling berbagi cerita. Oh, berada di lingkungan baru terkadang membuat cemas. Aku hanya perlu waktu untuk menyesuaikan ini. Semangat! Buku selanjutnya, seri mengenal emosi, takut. Mama di mana? Penulis Watik Ideo dan India Maya. Takut. Mama di mana? Penulis Watik Ideo dan India Maya, ilustrator Bella Ansori. Aku terbangun dari tidur siangku. Kok sepi? Mama? Kupanggil Mama berkali-kali. Mama? Aku keluar kamar untuk mencari Mama. Mama? Mama kok tidak ada ya? Ku cari Mama di ruang tamu. Lagi-lagi Mama tidak ada. Mama? Mungkin Mama di dapur. Ternyata Mama tidak ada di sini. Kulihat sekelilingku. Kok sepi ya? Aku merasa sendirian di rumah. Gawat, Mama di mana ya? Jantungku mulai berdebar. Dek, dek, dek. Prang! Wah, aku terkejut. Jantungku berdebar semakin cepat. Ternyata itu seekor tikus. Saat sendirian, waktu terasa begitu lama. Mama di mana ya? Tanganku mulai berkeringat. Mama? Mama? Ma? Aku berteriak sekeras-kerasnya. Mama, wah, aku takut. Tak lama kemudian, ada yang membuka pintu. Ceklik. Ternyata itu Mama. Mama, aku merasa lega. Mama. Rasa takut itu bisa muncul kapan saja. Bercerita tentang apa yang aku rasakan membuatku tenang. Selesai. Lalu, emosi selanjutnya, semangat, aku ingin berenang lagi. Penulis Watik Ideo dan India Maya, ilustrator Bella Ansori. Hari ini aku bangun dan sarapan lebih pagi. Aku ingin pergi berenang bersama Papa. Sesampainya di sana, kami segera berganti baju. Wah, ramai sekali. Aku ingin segera berenang. Sebelumnya, kami pemanasan lebih dahulu. Pemanasan berguna agar kakiku tidak kram. Biur, segarnya. Aku mencoba menyelam dan menahan nafas. Oh, tidak. Air kolamnya tertelan. Mataku juga perih. Aku lupa memakai kacamata renangku. Aku coba sekali lagi. Hop! Pap!
Papa mengajariku berenang dan mengapung. Aku berusaha menggerakkan kakiku. Aku berusaha mengatur nafas, aku berenang lagi dan lagi. Lama-lama aku merasa lelah belajar berenang. Aku ingin bermain air saja. Wah, sepertinya meluncur dari atas itu menyenangkan. Ciut, biur. Aku melakukannya lagi dan lagi. Rasanya seru sekali. Tak lama kemudian, Papa memintaku untuk mandi. Ya, padahal aku masih ingin main air lagi. Aku tetap bermain air lagi. Lama-lama, aku merasa kedinginan. Bibirku mulai membiru. Papa cepat-cepat memintaku keluar dari kolam. Ia memberiku handuk. Hari sudah menjelang siang. Ternyata aku sudah berenang cukup lama. Aku terlalu bersemangat. Melakukan sesuatu yang menyenangkan membuatku merasa bersemangat. Aku hanya perlu mengendalikan agar tidak berlebihan. Selesai. Jijik. Yaki. Seri mengenal emosi, jijik. Kemana bolanya? Penulis Watik Ideo dan India Maya. Jijik. Kemana bolanya? Penulis Watik Ideo dan India Maya, ilustrator Bella Ansori. Hore, aku akan bermain bola bersama teman-teman di lapangan. Ku bawa bola kesayanganku. Aku tak sabar bermain bersama mereka. Saat membuka pintu, aku mencium sesuatu. Bau apa ini? Wah, ternyata ada banyak kotoran tikus. Aku bergidik melihatnya. Bau sekali. Aku cepat-cepat pergi. Aku segera berlari menuju lapangan. Wah, semua sudah menunggu. Kami pun bermain bola bersama. Kami berlomba memasukkan bola ke gawang. Aku merasa bersemangat sekali sampai akhirnya ku tendang bola keras-keras. Bola melambung tinggi. Kami segera mengejarnya. Oh, tidak. Bola masuk ke selokan. Seluruh permukaan bola jadi basah. Air selokan terlihat kotor dan bau sekali. Wah. Kotor sekali. Aku mengambilnya dengan hati-hati. Ups, bolanya licin dan terlepas dari tanganku. Bola mengenai bajuku. Wah. Aku merasa jijik. Badanku jadi kotor dan bau. Aku memutuskan segera pulang. Aku ingin mandi dan berganti baju. Merasa jijik membuatku tidak nyaman. Aku perlu mengetahui penyebabnya dan mencari cara untuk menghadapinya. Selesai. Seri mengenal emosi. Sedih. Kepergian Molly. Watik Ideo dan India Maya. Sedih. Kepergian Molly. Penulis Watik Ideo dan India Maya, ilustrator Bella Ansori. Aku punya seekor kucing, namanya Molly. Setiap hari aku dan Molly bermain bersama. Molly suka bermain tali, tingkahnya lucu sekali. Suatu hari Molly mengeong berulang kali, suaranya begitu keras. Molly kenapa ya? Oh tidak, sepertinya Molly kesakitan. Aku dan Papa segera membawa Molly ke klinik. Di perjalanan, Molly terlihat semakin lemah. Bertahanlah Molly. Kami pun tiba di klinik. Dokter segera memeriksanya. Ternyata Molly harus menginap di sana. Mama mencoba menenangkanku saat di rumah. Tetap saja aku terus memikirkan Molly.
Malam harinya aku susah tidur. Aku selalu memikirkan Molly. Aku ingin bertemu Molly. Hari sudah pagi, dadaku masih terasa sesak. Aku jadi tak berselera sarapan. Papa mendapat kabar dari klinik. Aku tak menyangka bahwa Molly telah tiada. Kami segera pergi ke klinik untuk menjemput Molly. Aku sedih sekali. Akhirnya kami tiba di klinik. Aku melihat Molly terbaring. Dia sudah tidak bernapas. Kami memakamkan Molly di halaman belakang. Aku tak bisa menahan air mata. Molly. Kini aku tak bisa bermain lagi bersama Molly. Sejak kepergian Molly, aku jadi tidak bersemangat. Mama berusaha menghiburku. Mama mengajakku bermain saat aku teringat Molly. Aku mulai melakukan kegiatan yang aku suka. Sedih itu bisa terjadi karena merasa kehilangan. Pelan-pelan aku mulai bisa menerimanya. Itu dia tadi 10 paket buku yang terdapat dalam 12 seri mengenal emosi. Jadi, untuk anak usia dini sangat penting ya untuk mengenal ragam emosi sebagai upaya agar bisa dari mengenal itu kita memahami lalu meregulasi atau mengelola emosi-emosi yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa di review buku baruku selanjutnya. Dadah! Lihat di dalam paket buku ini. Itu tukang apa ya?